Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya, Yohanes Adi Yudas Bakti. Nah, di sini saya akan membahas untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai siklus akuntansi eh, lembaga atau pemerintahan. Nah, di sini saya akan sharekan mengenai siklus akuntansi pemerintahan. Nah, bisa dilihat di layar ya teman-teman. Nah, ini nanti videonya ini akan saya buat part 1 dan part 2. Nah, supaya tidak panjang ya teman-teman. Jadi kita akan mulai siklus akuntansi pemerintahan untuk SMA, MAK kelas 11 bidang keahlian akuntansi. Kita akan lanjut. Nah, sebelum ke situ, kita akan membahas tentang bagan akun standar. Bagan akun standar adalah daftar kode dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Satker atau satuan kerja. Nah, di sini ada 5 level teman-teman, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing levelnya itu untuk level 1 ada kode akun, level 2 kode kelompok, level 3 kode jenis, keempat kode objek, kelima itu kode rincian objek. Nah, dalam kode akun itu sendiri terdapat 9 akun. Akun pertama adalah aset, itu kalian ketahui saat mempelajari persamaan dasar akuntansi, kemudian akun 2 kewajiban, akun 3 ekuitas, akun 4. Nah, di sini ada pendapatan LRA. Kemudian akun 5 belanja, akun 6 transfer, akun 7 pembiayaan, akun 8 pendapatan LO atau laporan operasional, dan akun yang ke-9 adalah beban. Oke, kita akan lanjut. Nah, kemudian di sini ada pajak atas belanja barang. Nah, itu dipungut 1 PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak DPP apabila pembelian barang melebihi jumlah 2 juta, termasuk PPN. Nah, dan yang kedua adalah PPN, pajak pertambahan nilai 10% apabila pembayaran melebihi jumlah 1 juta, termasuk PPN itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pajak atas belanja jasa, dipungut 1 PPh pasal 23 sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP, kecuali ada surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 23. Dan yang kedua adalah PPN, pajak pertambahan nilai 10% apabila pembayaran melebihi jumlah 1 juta termasuk PPN. Nah, itu untuk keterangan pajak atas belanja barang dan pajak atas belanja jasa. Nah, kita akan masuk siklus akuntansi instansi pemerintahan. Nah, untuk siklus akuntansinya itu kurang lebih sama, akan tetapi nanti dalam pelaporannya itu akan sedikit berbeda. Masih sama, untuk yang pertama itu ada dokumen pelaksanaan anggaran ya di situ. Yang pertama itu ada bukti transaksi, kemudian kitab catat dalam jurnal, kemudian buku besar, kemudian menyusun neraca saldo, kemudian di situ ada neraca lajur, ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini ada SPT pajak. Nah, ini. Kemudian, nah dalam laporan keuangan itu ada laporan LRA, LO, neraca, LPE, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, CALK. Ini catatan atas laporan keuangan. Nah, di situ nanti kalian setelah membuat laporan LRA itu ada jurnal penutup, laporan operasional juga ada jurnal penutup. LRA itu adalah laporan realisasi anggaran ya teman-teman, perlu kalian ingat. Nah, kemudian dalam proses pembuatan neraca, nanti ada neraca saldo setelah penutupan LA dan LRO. Kemudian setelah itu ada jurnal pembalik. Nah, kembali lagi ke neraca awal, seperti itu prosesnya akan berkesinambungan menjadi satu rangkaian yang utuh. Ini namanya suatu siklus. Nah, ini dilakukan dalam satu periode, kemudian dilanjutkan lagi di periode
berikutnya. Ini seperti roda yang berputar ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut. Nah, dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, DPA SKPD. DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. SKPD itu apa teman-teman? Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, dokumen ini yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran itu sendiri. Nah, ini isinya itu kalian dapat baca sendiri. Nah, dokumen pertama yang menjadi dasar terjadinya transaksi dalam satu tahun anggaran. Nah, di sini ada catatan kecil nih, DPA sama seperti anggaran budget dalam akuntansi keuangan. Nah, perlu kalian ingat, SKPD, DPA, nah itu kalian pahami betul-betul ya, SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kita akan lanjut. Kemudian, nah yang kedua itu ada bukti transaksi. Bukti transaksi dalam realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada dalam DPA, ada dasar pencatatan jurnal. Ini merupakan dasar pencatatan jurnal, ada bukti transaksi. Nah, macam-macam bukti transaksi itu ada banyak, teman-teman. Di sini contohnya itu ada jenis surat permintaan pembayaran, SPP, uang persediaan, ganti uang, tambah uang, langsung, kemudian ada langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan, langsung untuk pengadaan barang dan jasa, SPP, uang persediaan atau UP. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP uang persediaan atau UP setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besarnya UP tersebut atau uang persediaan. Tujuan SPP UP untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun. Nah, kemudian di sini ada SPP ganti uang atau GU, disingkat GU. Pada dasarnya, uang persediaan atau UP telah terpakai, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP ganti uang persediaan atau sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan. Nah, ini dilampirkan dalam SPP GU. Antara lain ada salinan SPD, surat penyediaan dana, draft surat pernyataan penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban uang persediaan, bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, lampiran lain yang diperlukan. Nah, kemudian di sini ada SPP tambahan uang atau TU, tambahan uang. Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP TU, tambahan uang. Jadi menambah uang ya di sini. Nah, kemudian ada bukti transaksi lagi untuk SPP langsung barang dan jasa, ada salinan SPD, surat penyediaan dana, kemudian draft surat pernyataan penggunaan anggaran, ada dokumen-dokumen terkait kegiatan atau yang disiapkan oleh PPTK. Nah, ini terdiri dari sangat banyak sekali nih teman-teman, kalian dapat membaca sendiri. Nanti untuk PPT ini juga akan saya sharekan biar kalian tidak bingung. Oke, selanjutnya ada, nah ini untuk bukti transaksi, ada kwitansi bermaterai, nota, faktur, yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPTK, sertai dan disetujui oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian ada surat jaminan bank, kemudian ada dokumen lain yang sebagai syarat untuk kontrak-kontrak dana sebagian atau seluruhnya yang bersumber dari penelusuran pinjaman hibah luar negeri. Kemudian ada berita acara pemeriksaan, kemudian ada surat angkutan atau konosemen. Nah, ini konsumen ya, apabila ada pengadaan barang, bukan apa-apa ini, surat angkut konsumen. Kemudian ada surat pemberitaan potongan denda,
kemudian ada foto, buku, dokumentasi seperti itu. Nah, sampai di sini dulu untuk belajar siklus akuntansi sampai bukti transaksi. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.